Kakak boleh minta waktu yang sebentar? Boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa saya berbicara? Dengan email. Baik, Kak Email. Untuk pertanyaannya seputar literasi digital. Ya. Yang pertama itu bagaimana Anda biasanya mencari informasi untuk tugas akademik Anda? Kalau untuk tugas akademik itu, saya biasanya menggunakan Google Scholar untuk mencari artikel atau jurnal. Karena menurut saya di Google Scholar itu pasti sumbernya terpercaya kan? Biasanya saya menunggu informasi dari dosen, kita harus mencari artikel atau jurnal dan atau buku, jadi tergantung referensi dari dosennya. Itu apa platform atau sumber informasi yang paling sering kakak gunakan untuk mencari informasi dan mengapa? Kalau untuk itu saya sering menggunakan jurnal karena kenapa? Kalau lewat jurnal itu kita bisa akses melewati HP, entah saya itu berada di kampus, di rumah, sedang melakukan aktivitas lain, pasti saya gampang kan mengaksesnya daripada saya harus pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku lagi. Kalau saya biasanya pakai Google Scholar untuk cari jurnal atau artikel-artikel. Bagaimana jika terkait informasi umum yang mungkin lebih spesifik akan kakak cari di mana? Mungkin saya akan mempelajarinya lewat YouTube karena di YouTube juga akan ditampilkan gambar kan yang mungkin memudahkan saya untuk memahaminya. Baik. Nah, selama kakak mencari informasi di Google Scholar itu, apakah ada kesulitan atau kendala dalam mencari informasi? Sedikit sih agak berkendala karena kadang ada artikel yang dia itu tidak bisa diakses, jadi sulit. Nama Bapak siapa? Ismail. Oke, Bapak Ismail, kita ada beberapa pertanyaan yang akan mau ditanyakan. Ya. Yang pertama itu, bagaimana Bapak itu biasanya mencari informasi tentang topik tertentu? Untuk informasi topik tertentu, kebetulan saya main X atau dulunya Twitter. Dari Facebook. Kalau biasa ibu dari Facebook untuk mencari informasinya. Oke. Ketika Bapak mendapatkan informasi itu, bagaimana Bapak menilai keakuratan atau keandalan informasi yang Anda dapatkan dari media sosial tersebut? Kebetulan di X atau Twitter itu kan berbeda dengan kayak TikTok. Kebanyakan di X dan Twitter itu dia berita-berita yang berupa artikel kebanyakan. Jadi untuk sumber berita 70-80% karena yang muat juga yang mereka ambil di X itu dari berita dari sumber-sumber wartawan yang terpercaya. Jadi 70-80% itu mungkin akurat, mungkin karena banyak juga saling kontra di sana. Kadang ada percaya, ada yang Ada juga tidak. Jadi 50-50 ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang terakhir itu, jadi menurut Bapak itu apa yang menjadi tantangan utama dalam mengakses dan menanggapi informasi saat ini? Tantangan utamanya dari pemerintah sebenarnya. Dari pemerintah karena kurangnya memberikan informasi ketika ada tuduhan-tuduhan atau opini-opini publik yang menyangkut dengan pemerintah. Pemerintah kurang melakukan istilahnya memberikan narasi yang berbeda begitu. Jadi mereka hanya mengkonter dengan pembelaan tapi tidak memberikan sanggahan dari opini-opini masyarakat. Jadi memang kebanyakan klarifikasi begitu. ya klarifikasinya hanya pembelaan gitu pemerintah sekarang untuk memberikan konfirmasi yang lebih jelas tentang opini-opini publik yang liar tentang ekonomi yang menurun, terutama untuk para mahasiswa yang sempat ada informasi mengenai berita tentang pengurangan anggaran pendidikan gitu. Berarti tantangan utamanya ini kita harus lihat dari pemerintahnya dulu. Iya benar, pemerintahnya yang kurang mengedukasi sebenarnya ke masyarakatnya gitu.
Jaringan. Biasanya Ibu terkendala jaringan ya. Kadang kalau Oh iya, mau putar-putar begitu. Terus biasanya pakai wifi atau Ya, pakai kalau di rumah wifi. Oh, kalau di luar saja pakai data Ya. ya. Baik Ibu. Untuk pertanyaan itu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Oke.